Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husanillah mu'alif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki sallallahu alaihi wasallam. Husanillah abana umatina jatina jatina sallallahu syekhina. Husanillah mahatina al-asqiya malam talamitina wasan. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 144. Kemarin kita diskusikan tujuan poligami itu adalah menyelesaikan problem sosial, problem kemiskinan. Jadi poligami itu tujuannya adalah menyelesaikan problem sosial dan kemiskinan, yaitu problem ekonominya mak-mak yang janda dan problem masa depan para anak yatim yang ditinggal mati ayahnya. Karena itu kemarin disampaikan oleh siapa? Di tafsir As-Sobhuni, kalau orang melakukan poligami bukan untuk tujuan itu, maka berarti harus ada yang dipertanyakan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anahrimu Allah. Anahrimu atau menghalangi sapa kita almarata ing perempuan minikmati zaujiati saking enake berkeluarga, berzaujiat apa? Bersuami istri, wa nikmatil umumati lan nikmati dadi ibu, wa natrukuha lan ninggal sapa kita ha ing mar'ah tasluku menempuh sapa mar'ah turukal fahisati ing jalan yang tidak baik, waradilati lan jalan yang rendah, kama hasala kaya oleh hasil apa tasluku tadi fi Eropa yang dalam Eropa min jazaita zadduti min jaroita zayudi adati nisa'i krono bertambahnya jumlah perempuan ba'dal harbi setelah perang al-alamiyati al-akhirati, setelah perang dunia yang terakhir. Berarti perang dunia keberapa itu? Perang dunia yang terakhir itu berapa? Kedua ya? Kedua atau ketiga? Berarti ketiga enggak, semoga lah. Kata Said Maliki, kita berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa. Kita tidak mungkin membiarkan perempuan yang secara kuantitas lebih banyak daripada laki-laki, kemudian mereka akan mengambil jalan yang tidak baik. Karena itulah, tetapi di sisi yang lain kita juga tidak ingin kemudian menghalangi kehendak perempuan. Artinya kita harus balance antara menghalangi yang tidak baik dan juga memberikan kesempatan yang baik. Amnahulu amnoto membolehkan sapa kita hadil muskilati ing persoalan ini biturukin sarifatin kelawan jalan yang sarifah, yang mulia, fadilatin tasunu nasunu yang menjaga sapa kita via ing dalam turu karomatal mar'ati ing kemuliaan perempuan, wadharatil usrati lan tampilnya kehidupan berkeluarga, wasalamatal mujtama'i lan keselamatan masyarakat. Nah, pertanyaan kemudian adalah, kalau kita tidak boleh, kita mencegah perempuan jatuh pada sesuatu yang buruk, tetapi juga bagaimana kita harus menyelamatkan perempuan, maka caranya bagaimana? Ayuhuma utai keduanya tadi iku akromu. Mana di antara keduanya tadi membiarkan atau memuliakan? Ayuhuma utai indini akromu luweh mulya wa afdhalul utama lidil akili kedua orang yang punya nalar. Antara bato
yang menghubungkan atau berhubungan sapa al-mar'atu seorang perempuan biribatin muqaddasin dengan tali yang suci tandomu yang berpegangan di dalam ribat tadi atau yang mengumpulkan tandumu kang mengkumpul fihi dalam ribat ma'a imro'atin ukhra sartane perempuan lain tahta himayatir rajulin di bawah perlindungan seorang laki-laki bitorikin syar'iyyin syarifin dengan jalan syariat yang mulia. Amna ja'aluha utawa menjadikan sapa kita ha ing mar'ah khodinatan ing khotinah apa? Tempat kasih sayang wa asyikatan lan tempat kerinduan lidzalika rajuli maring perempuan itu watakunu tetapine ana apa alaqatu bainahuma iku alaqatu ismin yaitu hubungan yang penuh dosa wa ijromin lan penuh maksiat. Mana yang lebih baik? Satu laki-laki dengan beberapa perempuan di dalam ikatan yang resmi atau satu laki-laki dengan satu perempuan yang resmi tapi kemudian tidak resminya banyak. Istri resminya satu tapi gak resminya 3. Mana yang lebih baik? Maka kita bisa menghitung, kita bisa berpikir secara logis. Laqad ikhtarot, teman-teman milih sapa Almania. Apa Almania itu? Ini bahasa Arabnya dari Jerman. Jerman itu Almania. Almia Sikhiyati alladzi yuharimu, yang dulunya pernah menghalangi. Kalau Anda pas umroh, biasanya ada perempuan bule, kemudian banyak yang beberapa kali saya lihat. Kemudian di punggungnya ada tulisan Almania. Dulu pertama Almania ini Grondi. Ternyata Almania itu Jerman. Nah, kita bilang Jerman. Bahasa Arabnya Almania. Kalau kita bilang Londo, bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya Londo? Delan ya? Apa? Kan beda toh. Kita bilang Yunani, Inggrisnya Greek toh, bahasa Inggrisnya bukan Yunani. Pernah dulu Ustaz tuh ngirim tulisan jurnal untuk ke luar negeri. Yunani tetap Yunani. Mereka bingung, kayak tanda tanya, apa Yunani? Oh ternyata kita nggak familiar. Ada lagi Aristoteles bahasa Arabnya. Aristotelis. Bahasa Arabnya kan Aristoteles. Kemudian kita menerjemahkan Aristoteles. Tapi bahasa Inggrisnya kan Aristotle, gak enek lese. Kan akhirnya bahasa Arabnya Aflatun. Menjadi Plato. Itulah beda gaya. Kita Ahmad Arif menjadi Matarib. Ini kan itu bosone beda logat. Nah, Almania Jerman Almasih alladzi yuharimu yang melarang dinaha ing agamane ata'aduda ing berbilangan perempuan. Falam tajidu, mongko kemudian tidak nemu sapa mereka Jerman tadi khiratan ing pemilihan yang lebih baik laha maring mar'ah ilama kecuali sesuatu ihtarahu yang memilih hu ing ma sapa al-islamu. Dulu Jerman setelah Perang Dunia Kedua itu surplus perempuan. Tapi undang-undang Jerman melarang poligami. Maka kemudian mengalami problem karena luar biasanya kan banyak gugur, laki-lakinya jadi tentara, banyak yang mati, kemudian secara matematis jumlah perempuannya surplus. Sementara undang-undang negara menurut ini kita perlu dicek benar atau enggak, itu melarang atau agama, larangan agama
itu melarang poligami. Di agama Katolik ya, nggak ada tuh poligami. Satu istri aja. Agamanya melarang poligami. Sementara kenyataannya masyarakatnya surplus perempuan. Maka akhirnya mereka nggak punya pilihan kecuali kemudian melihat salah satu ajaran Islam, yaitu kemudian nikah lebih dari satu. Fa'abahat, maka kemudian membolehkan apa agama Masihiyah di Jerman ta'addud zaujati beberapa istri, rohbatan krono untuk mendukung fi himayatil mar'ati ing dalam perlindungan perempuan almaniyati, perempuan Jerman, min ikhirafatil bigoi, saking kerusakan pelacuran. Ketika surplus perempuan, kemudian yang terjadi adalah maraknya pelacuran, wamalan barang, yatawaladu yang lahir anu lan yang muncul anu saking ma min adrorin fatihatin, saking persoalan yang sangat berat. Wa fi muqaddamatiha, lan pertama dari persoalan adrorin fatihatin tadi iku kasratul luqatati, yaitu banyaknya pengguguran anak. Ketika laki-laki kurang laki-laki, kebanyakan perempuan, kemudian muncul pelacuran, yang dari pelacuran itu kemudian melahirkan banyak pengguguran bayi. Takulu ngucap sopo ustadzatun, seorang ustadz almaniyati di Jerman, fil jamiati dalam sebuah perguruan tinggi. Inna hala muskilatil marati, saat temene solusi terhadap problem perempuan almaniyati, yaitu perempuan Jerman, huwa iku fi ibahati ta'addudi zaujati, yaitu bolehnya beristri lebih dari satu. Ini sedune ingsun iku afdalu, merasa luwih utama, an akuna yen to ana sapa ingsun iku zaujatan, menjadi seorang istri ma'a asri nisain, bersama 10 perempuan, lirojulin untuk satu suami najihin yang beruntung. Ala an akuna, dibanding yang to ana sapa ingsun iku zaujata, menjadi istri al-wahid, jadi istri satu, al-wahidati, istri tunggal, tetapi lirojulin fasilin, maring laki-laki fasilin tafahu, yang kemudian tidak bisa mengendalikan, maksudnya dia secara resmi istrinya satu, tapi sebetulnya kemudian di luaran banyak yang nggak resmi. Inna hadza, utawi ini, afdalu an akuna zaujatan ma'a asroni sa'in tadi, iku laisa, bukan termasuk ro'i, pendapatku, wahdi, sendiri. Ini bukan pendapat saya sendiri, kata tadi seorang guru besar di Jerman tadi. Bal huwa, tetapi utawi ini, iku ro'yu nisa'i kulil almania, yaitu pendapat sebagian besar perempuan Jerman. Wa fi ami 1948 miladiyah, berarti 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Auso memberikan pesan sapa Mu'tamarus Sabab al-Alami, yaitu muktamar pemuda dunia. Apa itu muktamar? WAMI ya? WAMI? Bener WAMI ya? Organisasi pemuda dunia itu apa? Nenek tahu organisasi. Kalau negara-negara dunia namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau organisasi negara-negara Islam, OKI. Nah, ini organisasi pemuda dunia. Lae pemuda Joyo, enak sendiri toh, grup. Ini pada tahun 48 itu pernah ada muktamar pemuda tingkat dunia. Di Munich, dalam Munich, di Albania, di Jerman, di kota Munich. Munich apa bacanya? Lah ning kene kan Munich.
Di mute. Bi ibahati ta'adudi zaujati, dengan boleh memperbolehkan istri lebih dari satu. Halan sebagai solusi limuskilati taskasuri nisa'i, untuk problem surplus perempuan. Wakilati rijali, lan kurangnya minusnya laki-laki ba'dal harbil alamiyati saniyati, setelah perang dunia kedua. Lakot hala, lan sungguh telah memberikan solusi apa al-Islamu Islam al-muskilata yang problem tadi bi asrofin, kelawan sesuatu yang lebih mulia, wa akromit turuki, lan dengan jalan yang lebih baik. Bainahuma, yang antara keduanya wakofat sesuai asapa al-masihiyatu, agama Masehi, maktufatal aidi, ing keterikatan tangan, artinya agama Masehi itu melarang adanya poligami, satu istri satu suami. Tapi ketika kemudian problem surplus, maka mau nggak mau mereka kemudian merubah aturan itu. Kita bisa cek kemudian nanti apakah di dalam agama Masehi, kalau kita mengatakan sekarang di Katolik itu, tapi kan yang jelas di Katolik kalau nggak salah, nanti tolong kalau keliru bisa dibetulkan, itu kalau nikah itu kan harus seizin paus kayak. Sekali nikah nggak boleh cerai. Jadi kalau udah nikah ya nikah, nggak boleh cerai. Perceraian itu sesuatu yang sangat tidak ini. Jadi satu suami satu istri, asalnya begitu. Maka kemudian sementara kalau di Islam nikah itu boleh lebih dari satu, tapi dengan ketentuan aturan main yang kemarin. Nah, ketika punya problem tadi, surplus perempuan setelah Perang Dunia Kedua, maka kemudian mau nggak mau problem itu harus terselesaikan, dan akhirnya fatwa keagamaan di Jerman mau nggak mau kemudian menoleh pada solusi yang diberikan oleh Islam, bahwa dalam konteks tertentu maka nikah bisa lebih dari satu. Maktufatal aidi, yang terikat tangannya, artinya terikat itu tidak bisa lebih dari satu. Latub diu, yang tidak bisa dimulai, walatu itu artinya nggak berubah, satu ya satu, satu istri, satu suami, satu istri, tidak boleh lebih. Afala yakunu, maka apakah tidak terjadi lil islami, kedua agama Islam ku afdalu al-fadlu, yang punya keutamaan baru, lihil misli hadza dhahirati, untuk sebagai solusi atas problem yang tampak tadi. Alladzi itu ani, yang dimaksudkan mina saking muskilah tadi, sapa umamun, masyarakat latadinu, yang tidak punya agama, bidinil islami, kelan agama Islam. Maka sesungguhnya apa yang disampaikan Islam tadi, bahwa Islam membolehkan seorang laki-laki nikah lebih dari satu, itu bukan hanya sesuatu yang diakui sebagai sarana dan hukum yang baik untuk masyarakat Islam. Di luar Islam ternyata kemudian mereka memahami itu dan akhirnya mengikuti itu. Paling tidak itu yang kemudian terjadi di Muktamar Pemuda di Jerman, dan itu juga yang kemudian diikuti oleh fatwa keagamaan di Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Wastadul, karena itu wayat daru, mongko menjadi pantas bikla ingsun opo angkola, yen to menukil sapa ingsun huna ba'da fuqaratin, ing sebagian tokoh li syahidil Islam, maring para suhada Islam, Syahid Islam yaitu Said Kutub, min kitabihi, saking kitab Said Kutub. Anda pernah kenal ya Said Kutub? Salah seorang tokoh di Mesir, tokoh pergerakan di Mesir, yang kemudian mati muda. Biasanya tokoh-tokoh umurnya gak tua, sehingga kalau pengen umurnya panjang gak usah jadi tokoh. Lu sing pinter-pinter biasanya kan umurnya juga gak panjang toh. Enggak, ini guyonane.
Kalau kita kan berdoa ya umur panjang, ya mempunyai kontribusi. Fi kitabi Salamul Alami fil Islam. Ada sebuah buku bagus, nanti bisa dicari, bisa di-download. Yang bisa download duluan bisa share di grup. Oh, kemarin Ustadz masih punya hutang ya. Mau nge-share sebuah artikel yang salah satu rujukannya kemarin. Siapa yang diwaca wangel banget kemarin? Pokoknya bahasa Rope angel hurufe. Enak tuh kemarin yang Ustadz menemukan sebuah disertasi atau penelitian. Salah satu teori yang dipakai itu tulisannya itu terkait dengan tokoh itu adalah aktivis pelindungan perempuan. Nah, kemudian dipakai sebagai rujukan. Bagus banget. Ustadz baru membaca abstraknya aja. Nanti Anda yang baca kesimpulannya. Tengah-tengahnya paham. Pokoknya abstraknya ketemu, data isinya ketemu, dan kesimpulannya ketemu, berarti kan insya Allah kita ketemu. Haitsu qala nalikane ngendika sapa Said Kutub, inna sarsarotan tawilatan, apa sarsarah itu? Obrolan. Kalau bahasa kita itu apa ya namanya? Ya obrolan lah, percakapan serius. Jadi kayak gosip tapi bukan gosip. Ya obrolan tapi serius. Inna sasarotan tawilatan aridotan iku nata nasaru. Ngobrol sapa kita haula hikayati ta'addudi zaujati, sekitar riwayat nikah lebih dari satu, ta'addudi zaujat fil islami. Salah satu obrolan, kata Said Kutub, suatu ketika kita pernah mendiskusikan sesuatu terkait dengan cerita, bagaimana cerita tentang nikah boleh lebih dari satu. Wahaliya hakikatun, anak wahaliya nata utawi tadi hikayatut ta'adudi zaujat iku hakikatul afati. Apakah hakikatnya itu memberikan dampak yang tidak baik, al-khotiroti, yang mengkhawatirkan fil hayatil mustamai, dalam kehidupan masyarakat. Inani, salah satu yang didiskusikan adalah tentang nikah lebih dari satu. Apakah itu sebetulnya memberikan manfaat atau sebetulnya memberikan dampak yang tidak baik? Itu menjadi diskusi yang panjang. Inani mongko melihat saat temen ingsun iku angduru, melihat, memperhatikan sapa ingsun fa'raquli muskilatin istima'atin, bahwa saat temene munculnya segala persoalan sosial ikut kotah taju, teman-teman membutuhkan ila tatahulin, maring masuk atau keluar minat tasri'i, saking syariat, illa mas'alata ta'addudi zaujati, kecuali persoalan tentang nikah lebih dari satu. Fa innaha iku tahulu, menjadi solusi apa nafsuha, awak direne perempuan binafsiha kelawan persoalane ta'addudi zaujat. Innaha iku masalatun, masalah yatahakamu, yang memberikan hukum via dalam masalah apa arkamun, apa al arkamu obat, wala yatahakamu fiha yang dalam masalah apa nadhariyatun, persoalan pemikiran, wala tasri'atun, lan bukan persoalan syariat. Artinya kalau kata Said Kutub, dalam banyak persoalan kita sering mengembalikan segala sesuatu itu argumentasinya syariat. Tapi untuk persoalan poligami, terkait dengan nikah lebih dari satu, ternyata itu tidak butuh syariat. Artinya logika, analisis sosial itu bisa dipakai sebagai dasar argumentasinya, bukan persoalan syariat yang kemudian harus berdasarkan haram dan halal. Banyak hal membutuhkan dasar syariat, tapi persoalan ini enggak bisa difahami dari perspektif yang bukan syariat.
Artinya kebutuhan atau dibolehkannya nikah lebih dari satu dari seorang suami ternyata bisa difahami tidak hanya melulu persoalan syariat, tetapi bisa difahami pada perspektif yang lain. Fikuli umatin yang dalam setiap umat rijalun, karena di dalam sebuah masyarakat mesti ada rijalun wa nisaun, ada laki-laki dan perempuan. Wa mata tawazana lan nalikane imbang balance apa ada turijali hitungane laki-laki ma ada dinisai sartane hitungane perempuan fa innahu moko satemene adanya tawazun iku ya ta'adzaru bisa menghalangi amaliatan ing nglakoni ayah sula yang to hasil sapa rajulun wahidun satu orang laki-laki ala aksara yang atase lebih banyak min mar'atin wahidatin saking istri satu. Secara sosial ketika jumlah laki-laki perempuan itu balance, maka tidak mungkin seorang laki-laki satu nikah lebih dari satu perempuan. Tapi ketika kemudian relasi jumlah laki-laki perempuan itu tidak balance, maka kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian boleh dengan lebih dari satu. Fa'amahina mongko nalikane muncul yahtalu hina yahtalu nalikane terjadi ketimpangan apa tawazunul umati keseimbangane masyarakat fayakilu mongko menjadi sedikit apa ada turijali hitungane laki-laki aninisai saking perempuan kama fil khurubi kaya ketika terjadi perang wal ausati alladzi ta'aradu yang kemudian muncul laha maring ini apa asopari jalu aksaru lebih banyak fauna di mana kemudian ketika tadi perang maka di mana banyak laki-laki yang gugur sehingga kemudian kayak kasus di Eropa dan khususnya Jerman ketika perang dunia kedua kemudian surplus perempuan maka kemudian relasi laki-laki dan perempuan itu perlu diseimbangkan. Nah, cara keseimbangannya adalah dengan menikah lebih dari satu. Fauna fakdu fakot yujadu ditemui apa majalun sebuah kesimpulan yang besar la ayastatia yen to mampu boleh sapa rajulun satu laki-laki tak didazaujatihi ing lebih dari istri satu. Fal yang dur mongko memperhatikan sapa sira idzan ketika ini fi hadil halati ketika dalam keadaan ini faqrabul amsilati mongko iku ing dalam contoh yang paling dekat lah paling problem ini al-ana sekarang yaitu Almania yaitu konteks di Jerman haisu tujadu nalikane ditemukan apa salah satu fatayatin 3 perempuan muqabilati kulli syabin sebanding dengan satu pemuda waya halatu ikhtilafi ijma'i kondisi ini berarti adalah ikhtilalil ijma'i ketidakimbangan masyarakat fakaifa mongko bagaimana yuwajiha menyelesaikan ing problem ini apa al musri'u syariat agama innahuna mongko di situ hala ada salah satu solusi min hululi salasatin saking 3 solusi. Al-hilul awal solusi yang pertama iku ayatazawaja ayanto nikah sapa kulu rajulin beberapa alternatif ketika kemudian terjadi tadi di mana laki-laki lebih sedikit perempuan lebih banyak maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah ayat azawaja yang nikah sapa kulu rajulin setiap laki-laki imro'atan satu istri. Watabko lan tetapi tetap sapa isnatani 2 perempuan la ta'rifani yang tidak ngerti fi hayatihima yang dalam kehidupannya rajulan tidak pernah mempunyai bagian. Kita kadang kan guyonan gitu. Koncone podo nikah kok sitok urung nikah. Mbak JKE calon suami saya wis mati, Mbak.
Atau biasanya kalau orang mati, kalau sudah mati, calon saya belum lahir ini. Enggak lah. Ini juga begitu. Kata kemungkinan pertama adalah satu laki-laki menikah dengan satu perempuan. Nah, nyatanya di Jerman itu satu laki-laki berbanding dengan 3 perempuan. Kalau itu yang terjadi, maka berarti kalau satu laki-laki harus nikah dengan satu perempuan, ada 2 perempuan yang tidak mendapatkan jatah. Itu hitungan matematisnya. Wala baitan, lan tidak punya rumah untuk berteduh. Wala tiflan, lan tidak punya anak. Wala usrotan, dan tidak punya keluarga. Berarti itu kemungkinan pertama hitungannya. Kedua, wahillusani, kemungkinan kedua, ayatazawaja, nikah sapa kulu rajulin imro'atan fayu asiruha, mongko kemudian satu suami menikah dengan satu istri, tetapi fayu asiruha, mempergauli sapa rajul ha imro'ah muasaratan zaujiatan ing koyok pergaulane suami istri. Wa ikhtalafa lan wa an yahtalifa yen to berbeda-beda ilal akhiraya ini akhirayina maring yang lain. Awahidatan minhuma, utawa dengan satu minhuma salah satu bagian li ta'rifa, supaya bisa kenal sapa mar'ah tadi ar-rajula ing satu laki-laki duna antarifa, tetapi tanpa ta'aruf, tanpa arifa al-baita ing rumah awit tifla. Kemungkinan kedua adalah satu laki-laki nikah dengan satu perempuan yang resmi, tapi kemudian dia mengambil perempuan yang lain sebagai selir yang tanpa jaminan masa depan, tanpa jaminan rumah, karena dia bukan istri resmi. Itu kemungkinan kedua. Faida arufat, atau kalau begitu andaikan dia punya aktif lain anak arafathu, maka terjadi hu ing tifel antorikit jarimati, saking jalur yang tidak benar. Jadi akhirnya melalui jalur tidak resmi, hubungan yang tidak halal. Wahamalat hu, mongko kemudian mengandung hu ing tifel dalikal aru wadiyau, maka kemudian anaknya karena tidak dari jalur resmi, maka anaknya menjadi anak yang kemudian tidak punya masa depan. Kayak kalau nikah, apa istilahnya? Nikah yang tidak resmi, nikah siri. Nikah siri itu kan nikah ada naib, ada akad macam-macam secara agama sah, tapi dia tidak tercatat di catatan KUA. Maka kalau dia nikahnya tidak tercatat, kemudian punya anak, maka anaknya ini kan nggak punya hak, karena dia secara resmi tidak punya ayah, tidak punya ayah, ibunya punya, ibunya kan punya ya, karena yang melahirkan dia, ayahnya nggak ono. Karena itulah kemudian anak ini menjadi tidak diakui sebagai anak yang punya masa depan. Biasanya kasus anak-anak yang ini kan begitu toh. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, nanti kita lanjutkan besok aja. Baik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.